nggak apa-apa. Makasih, Pak. Hati-hati Pak Makasih ya, Pak. Femi. Hati-hati, Pak. Hati-hati. Ya lanjut. Lanjut Bagus apa ya? tak, Pak? Bagus banget. Good. HP ku tadi. Iya, nggak apa-apa. Hai guys, it's me Askia Namira. With me Diandra Ramadhana Lintang Lestari di Miss Media Inspirasi Siswa Spenfora. Hai guys, it's me Askia Namira. With me Diandra Ramazana Lintang Lestari di Miss Media Inspirasi Siswa Spenfora. Sebentar deh, kok openingnya kayak gini ya? Bukannya openingnya biasanya. Hai semuanya, selamat datang di Miss Media Inspirasi Siswa Spenfora. Bersama aku, secantik bunga matahari dan selembut embun pagi. Hola, nama aku Vera Nung Ramadhani atau bisa dipanggil Vera dari kelas 7A. Wah, keren banget Keren ya. banget. Oke. Hai Kak Diandra dan Kak Askia. Halo. Gimana kabarnya hari ini? Sehat kan? Alhamdulillah baik sih, sehat-sehat. Iya, aku juga sehat. Oke. Oke. Kak Diandra sama Kak Askia ini dari SMA mana tuh? Kalau boleh tahu? Aku dari SMA Muhammadiyah 2 Surabaya. Kalau aku Oke. dari SMA Negeri 21 Surabaya. Sekarang kelas berapa? Kalau aku masih kelas 11. Kelas Kalau 11. aku udah mau lulus, udah duduk di bangku kelas 3. Kelas 12 berarti ya? Kelas 12. Wah, pada keren-keren banget nih. Nah, Dan kalau nggak salah Kak Diandra ini adalah host pertama ya di program podcast Miss. Iya, aku Keren banget. podcaster pertama di Miss. Oke, sebelum nanya ke tentang alumni nih, kalau boleh tahu kesibukannya lagi ngapain aja? Kalau Kalau aku kan karena udah kelas 3 ya, jadi udah mulai fokus ke daftar-daftar kampus, kuliah gitu. Jadi ini kan kebetulan juga udah deket banget buat ke pendaftaran dan alhamdulillahnya lagi aku masuk eligible gitu. keren Jadi banget. kayak kemarin tuh sempet bingung mau daftar di mana, terus habis uprak juga. Jadi kesibukannya mungkin karena udah kelas 3 jadi lebih ke mempersiapkan ke Tuh, jenjang selanjutnya. pasti sibuk banget kan? Iya, sibuk banget. Pusing juga les-les gitu. Kalau Askia Abis gimana? Kalau aku sendiri akhir-akhir ini tuh masih sibuk sekolah karena aku kelas 2 SMA itu kan masa penentuan nilai-nilai buat masuk eligible Bener kan banget. Mbak. Terus udah gitu juga aku lagi ikut organisasi OSIS juga, lagi ikut ekskul juga. Jadi emang lagi banyak kegiatan padat, lebih banyak di sekolah sih kayak gitu. Oke, berarti mengikuti organisasi OSIS, ekskulnya apa aja kalau boleh tahu? Kalau aku sendiri ikut organisasi OSIS MPK Selekur. Kalau organisasi ekskul. Kalau ekskul aku ikut KIR sama ikut ekskul basket di Selekur gitu. Kalau Kak Diandra? Kalau aku kelas 12 ini udah nggak ikut ekskul apa-apa sih, cuman dulu waktu kelas 10 sama kelas 11 sempet ada namanya itu kayak program jurnalistik dari SMA Muhammadiyah 2 Surabaya, tapi cuman ikut sebentar aja. Terus aku juga ikut ekskul band dulu. Jadi kalau organisasi aku udah nggak terlalu ini sih karena bener-bener mempersiapkan buat nilai gitu, jadi nggak pengen kebagi, akhirnya cuman ikut band sih. Terus sekarang udah nggak ngapa-ngapain. Oke, berarti tapi udah sibuk-sibuk banget nih ya, udah pada mau kuliah juga. Kira-kira mau kuliah di mana sih? Boleh monggo ya. Oke. Mau lulus duluan. Iya, oke. Sebenarnya kemarin itu sempat kepikiran buat daftar di luar Surabaya karena kan pengen keluar gitu. Cuman alhamdulillahnya kan dapat eligible, terus juga lihat ke penerimaannya, pengen banget diterima gitu. Akhirnya dari dulu aku kecil aku emang pengen di
di jurusan hukum gitu. Jadi pengennya di Universitas Surabaya aja deh, di Erlangga gitu. Oh, UNER. Di UNER. Kalau Kak Askia? Kalau aku sendiri sebenarnya mirip-mirip kayak Mbak Diandra, sebenarnya pengen keluar dari Surabaya karena bosen juga kan. Kenapa bosen? Surabaya Udah melenek udah kayak gitu sering. dulu aja, pengen nyoba hal baru juga. Tapi sayang banget nggak dibolehin kan sama orang tua, jadinya ngelihat kampus-kampus di Surabaya juga akreditasinya juga bagus-bagus, nggak kalah sama yang di luar. Jadinya ya udahlah, pilih yang di Surabaya aja. Aku sih pengen di ITS ya, insya Allah. Amin. Amin. Kita aminin juga semuanya. Oke, terus kan udah ngebahas soal organisasi sama ekskul yang ada di SMA Muhammadiyah. Kalau dulu di SMP sini nih, kira-kira ngikutin organisasi apa aja sama ekskul apa aja? Nah, ini agak beda nih. Dulu aku sekarang SMA kan lebih mengurangi ekskul organisasi gitu kan, karena buat masuk kuliah itu kan ada pakai jalur nilai rapot dan lain sebagainya kan, jadi emang udah ngurangin. Nah, aku tuh lebih banyak kan di SMP gitu malahan. Jadi di SMP 4 ini aku dulu ikut lumayan banyak sih, gak banyak banget sih, cuman kayak seru gitu. Aku ikut, kalau organisasi aku ikut OSIS SMA Negeri 4. Terus kalau ekskulnya aku juga sempat ikut band, cuman nggak tahu ya, mungkin karena di angkatanku itu masih kurang terblow up gitu ekskulnya. Jadi kayak cuman ikut band sebentar aja, karena aku iri sih sama sekarang ya nggak sih, kayak ekskul yang ada tuh banget. udah kayak disupport, terus organisasinya juga. Nah, jadi kayak band tuh bentar doang. Tapi selain OSIS, aku juga sempat ikut ini juga, organisasi supporter. Jadi supporteran juga dulu pas SMP, karena ya masih SMP gitu, pengen yang seru-seru, nambah temen. Jadi ikut Fiarmania, terus OSIS sama band dulu gitu, sama Miss juga ada kerjaan juga di Miss. Bener, program baru dari Spenfor juga itu kerjaan dulu. Keren-keren. Terus juga kalau nggak salah band di Spenfor tuh dulu ada di kantin ya kan, Mbak? Iya, di Iya, kantin. masih ada. Oh, masih ada Di sampai kantin sekarang. tempatnya, heeh. Kalau di SMA Muhammadiyah ikut band juga? Iya, ikut band juga. Vokal atau Bagian bagiannya? kayak aku tahu nih. Apa tuh? Tebak. Gitaris? Bukan. Basis? No? Bukan. Apa? I know, drummer. Iya. Aku juga kepengen masuk Jadi band. dulu tuh sosokan edgy gitulah. Jadi sempat ngedrum juga gitu. Kalau organisasi kan tadi OSIS tuh. Menjabatnya sebagai apa? Dulunya di SMA? Jadi dulu itu aku sempet pas open recruitmentnya OSIS, aku itu dulu ngejabat jadi, maksudnya aku daftarnya itu jadi ketua OSIS 2 kalau nggak salah. Nah, waktu udah selesai perintilan pendaftarannya, terus abis itu wawancaranya juga, terus sampai harus apa sih yang hormat ke kakak OSIS dulu, masih ada nggak kamu? Iya, kayaknya aku di angkatanku masih ada sih. Pokoknya setiap lewat kakel itu harus Iya, hormat. gitu. Ke kantin harus pakai Harus pakai ID card, apa sih itu? kayak ospek card, card. iya. Kayak Terhormat gitu sih. sekali. Terus tapi alhamdulillahnya ya nggak apa-apa sih, nggak keterima di ketua OSIS 2, tapi jadi koordinator sekbid. Itu inti juga nggak sih? Iya. Berarti anggota inti. Anggota inti. Koordinator MPK bukan? Koordinator sekbid. Oh, koordinator sekbid ya. Terus kalau Kak Askianya sendiri? Kalau aku sendiri dulu di SMP Negeri 4 itu ngambil organisasi OSIS juga sama kayak Kak Diandra. Terus buat ekstrakurikulernya itu aku ngambil panjat tebing. Sama sempat ngambil kir, tapi kirnya aku udah kurang terlalu minat kayaknya waktu itu. Jadi aku fokusin ke panjat tebing sama organisasiku.
apalagi dulu itu aku pertama kali masuk negeri, jadi kayak masih culture shock mungkin ya, karena pilihannya tuh lebih banyak daripada di SD ku dulu. Terus juga lingkungannya tuh lebih luas, jadi kayak Oh iya? Iya, bisa dibilang aku merasa kalau di negeri tuh lingkungannya tuh lebih luas. Terus jadi kayak ekskul-ekskulnya pilihannya juga banyak kan. Terus mumpung ada panjat tebing di Spenfor, jadi aku pengen coba ikut dan itu seru pol. Terus kalau yang organisasinya kan tadi OSIS tuh, jabatannya apa? Dulu waktu kelas 10 itu jujur aku cukup ambis dalam mengambil jabatan. Keputusan jabatan ya. Iya. Jadi dulu waktu kelas 10 itu aku jadi bendahara 2 kalau nggak salah. Terus waktu kelas 11, kelas 8 sampai kelas 9 tuh jadi ketua umum OSIS. Sama-sama anggota inti dulu berarti. Iya, alhamdulillah. Udah kenal dari SMP berarti kan? Iya. Iya. Dulu kita inti bareng juga. Waktu aku kelas 10 jadi bendahara 2. Aku jadi koordinator sekditnya gitu. Terus organisasi yang di sini nih, Miss. Oh, Gimana iya. tuh? Aku agak-agak lupa, tapi agak-agak inget juga. Throwbacknya ini sih, kayak seru banget Seru. gitu nginget-ngingetnya. Soalnya itu juga pertama kali kan. Terus kita dapet kesempatan buat nyobain jadi hostnya pertama kali juga, dan ketemu orang-orang hebat alumni Selekor. Alumni. Udah ngeblank, maaf. Alumni Spenfor. Jadi kayak apa ya? Kesempatan besar buat nemuin mereka tuh kayak seru aja gitu. Apalagi kita juga belajar jadi host pertama kali kan. Masih kagok juga. Jadi itu cukup menyenangkan sih. Di lain sisi juga karena kita kan kayak ngewawancarain orang-orang yang berprestasi, kita ambil banyak hal juga nggak sih dari orang-orang yang kita wawancarain. Kayak setiap orang tuh punya ciri khas beda-beda gitu mereka. Tuh. Dan mereka tuh pasti ada kayak di akhiran tuh pasti motivasi buat SMP 4 karena Kita rata-rata kan motivasi. alumni atau sempet guru juga waktu itu. Di situ mereka Bener. pasti kasih motivasi kayak kalian berdua harus ini gitu. Jadi kita tetap inget sampai sekarang gitu sih, enaknya gitu. Terus ceritanya bisa kepilih jadi host pertama di Miss itu gimana sih ceritanya? Kamu masih inget? Jujur aku udah nggak inget sih. Iya. Kayaknya itu tuh accidentally nggak sih? Accidentally karena kita berdua tuh yang ya maksudnya Apa ya, kayak maksudnya? ke blow up gitu, agak menonjol gitu di sekolah. iya. Bener. Berarti Mungkin dipilih. dipilih. Jadi kalau di angkatan kita berdua, mungkin aku duluan ya. Itu aku dulu tuh ceritanya, sekarang kan katanya tadi kan aku sempet travel juga kan ke SMP 4. Udah ada beberapa perbedaan. Dulu kan RPS sama MIS jadi satu kan, kayak belum kepisah gitu. Kalau sekarang udah Puring pisah. Spenfora, iya kalau sekarang udah pisah. Nah dulu itu ceritanya kita kan punya alumni berbakat nih dulu waktu itu masih jadi kakak kelas aku, belum jadi alumni yang Mas Marcelino itu. Nah terus dari guru kayak pembina Radio Puring itu ngerekomendasiin kayak kamu mau nggak ngewawancarain ini kakak kelas Mas Marcel kayak gitu di Radio Puring Spenfora awalnya. Aku nonton juga sih. Iya kan, iya kan, ada aku juga kayak sosokan nanya-nanya gitu-gitu karena first try banget. Nah dari situ akhirnya seingat aku tuh kita improve kayak kayaknya nggak bisa deh kalau di ruangan Radio Puring Spenfora yang lama gitu, kita harus cari tempat yang baru. Nah waktu itu aku dikabarinnya kayak kamu ada temennya gitu, cuman adik kelas. Nah dari situ akhirnya kayak diketemuin, terus akhirnya tempatnya di Dulu perpus di ya. perpustakaan sih Di masih. perpus. Berarti belum ada tempat ini dong. Belum ada. Ini bagus banget sih. Iya. Oke, Studio terus keren. first impression balik ke SMP 4 lagi gimana? Ngelihat bangunannya yang sekarang. Jujur cukup iri ya, karena pertama dulu aku udah kena corona, nggak banyak ngerasain di SMP, dan kedua gedungnya tuh udah pada banyak dibenerin, terus ada kreatif studio ini juga yang bener-bener ngasih wadah buat kalian-kalian yang keren-keren ini buat bikin podcast, bikin apa. Bener-bener keren banget. Terus lapangannya juga dibenerin. Iya, Apa kan? Oh, kayak Paling beda shock tah? banget. Beda Beda. banget.
Beda banget, Pol. Itu aku kaget sih. Terus apalagi ya? Oh ini juga di SMA aku beberapa dari teman aku tuh lumayan, kalian nih lumayan mencuri perhatian gitu, iya nggak? Kayak Iya. SMA 4 tuh oke tahu sekarang. Iya, Sekarang bener. Kreatif studionya ada studionya loh gitu. Kalau di SMA sana kak juga ikut kayak organisasi broadcasting gitu mungkin? Iya, aku kelas 10 yang tadi Kelas 10. Journalistic and Broadcasting itu kelas 10 sempet podcast latihan. Terus aku juga dulu sempet ikut lomba news anchor kayak gitu-gitu. Karena ya berawal dari Miss itu tadi, karena jadi kayak SMA. Jadi bener. Coba lagi deh, coba lagi tuh. Oke. Terus gimana rasanya pas pertama kali jadi host? Pas awal host itu. Apa ya, yang pertama pasti malu banget dan nggak pede, karena selain kita jadi yang pertama kali, itu juga program pertama dari sekolah. Jadi kayak kita tuh nggak mau bikin orang-orang tuh bad impression ke kita dan ke sekolah gitu. Jadi so many pressure to us. Jadi tapi juga challenging karena kita juga belajar hal-hal baru, ngomong sama orang, dapat pengalaman. Bener banget. Itu sih yang aku rasain. Jadi sebelum masuk ke Miss itu nggak pernah coba-coba apa ya kayak tentang dunia broadcasting itu sebelum masuk Miss nggak pernah No tahu at all. Tentang, Nggak pernah. Aku Sama juga sekali. nggak pernah sama sekali. Plus berarti Kita nge-briefing diri sendiri gitu nge-briefing dari iya sih dari awal. nggak ada yang ngebantuin cara buat naskah atau Ada sih dari pembinanya ya, kayak dari guru-guru SMP 4 itu, karena kan kita yang lumayan menonjol, terus waktu itu tuh program ini cukup di apa ya, kayak eye catching gitu loh buat mereka. Terus mereka ngebantuin kayak sering nimbrung, ini kalian bahas apa sih gitu. berarti disupport banget dong. Iya, support banget. Oke, terus dulu pas di SMP Negeri 4 tuh ada gak sih kayak mungkin apa ya pengalaman atau kejadian yang benar-benar gak bisa dilupain? Entah dari organisasinya atau ekstrakurikuler. Apa ya? I think it's from me. iya, mungkin Mbak Diandran yang lebih punya banyak cerita nih. Boleh. Karena maybe the problematic one dulu. Enggak sih, kayak ya seru. But tapi yang berprestasi juga. Jadi dulu tuh sempatlah ada a problem, very big problem, like semua orang tuh tahu gitu tentang problem itu, dan aku juga sampai apa ya, kalau dulu tuh mungkin nowadays abis COVID ini kan sekarang orang-orang lebih kayak aware ke mental illness, ke betul. tentang kekerasan ya, verbal, mental, bullying, psikologi kayak gitu. Nah kalau dulu tuh mungkin karena masih orang-orang masih belum bisa paham tentang Ya, apa masih sih awam itu, tentang masih pembulian- awam pembulian. banget. Jadi kayak mungkin aku lebih sering kayak ngerasain gesekan-gesekan kayak gitu sih gitu dulu. Cuman sampai di titik aku tuh, nah ini nih sebenarnya nyambung banget sama Miss, sebenarnya nyambung sama program Miss, karena masalah itu tuh aku sampai yang kayak nggak pengen sekolah, aku pengen keluar aja dari SMP 4, udah mikir kayak gitu. Terus reason aku kayak nggak pengen move on dari SMP 4 adalah ada beberapa guru yang bener-bener aku sayang banget, kayak aku sayang banget sama mereka, karena mereka itu malah bukan yang kayak ya udah kalau kamu gak nyaman di sini keluar gitu, tapi malah yang ayo kita bikin something bigger, kayak a new program, dan program ini tuh yang cocok untuk kamu gitu. Karena dulu kan emang aku anaknya yang tengil, rese, rame gitu. Ya kan, kayak aku banyak omong, Iya, biar rame. sekalian ada wadahnya, Ada ayo kita wadahnya, bikin program iya. aja yuk gitu. Jadi Daripada- karena hal itu kan Peralihan. iya, peralihannya tuh ke harus yang ke positif kan, of course. bener. Jadi waktu itu kayak guru-guru diskusi sama aku, kayak kamu kalau misal kayak gini harus nggak boleh kamu tinggalin, kamu malah harus bisa prove to yourself gitu kan. Akhirnya kayak Pak Femil, Pak Rendra dulu sama Pak Supriyadi yang udah purna tuh bener-bener kayak ayo kamu harus bikin sesuatu, ntar kita bikin program baru, kamu bisa
nyalurin kealayanmu, kebacotanmu itu gitu. Jadi kayak ya udah deh Pak, nggak jadi keluar dari SMP 4, kita bikin program ini. Bikin gitu. program, jadi gak keluar dari sekolah gitu ya. Dan itu tuh menurut aku kayak aku seneng gitu loh, karena sekarang nggak stuck di situ-situ aja, nggak stuck yang kita di perpus panas-panasan dulu. Kita bener-bener karena dari guru-guru juga support, akhirnya ada apa ya, ada ya podcast baru gitu, Podcast yang program udah baru better. yang better Karena sampai itu. sekarang juga dikembangin kan. Iya. Kalau Vera sendiri sekarang sibukannya apa? Ikut ekskul apa nih di Aku. Spenfora? Ntar ikut Dulira. Dulira tuh organisasi sama ini Creative Studio. Terus kalau ekskul karawitan. Wow, keren dulu Pak. Itu dulu belum ini, sumpah di angkatan Belum kita approve banget. Itu off banget sih. Padahal tuh ada alat-alatnya kan. Iya. Kamu bisa main? Bisa. Wow. Keren banget sih. Keren banget. Sama lagi ya. Sama konselor sebaya. Kak tahu konselor sebaya? Ayo juga ikutan. Itu Aku tuh ingat kelupaan juga. ya. Iya, benar. Kelupaan. Gimana tuh ceritanya kok bisa masuk konselor sebaya? Itu jujur aku ikut-ikutan sih, ikut-ikutan temen sih, buat rapet juga kan. Tapi terus juga ternyata di situ kita bisa cerita-cerita tentang masalah-masalah di sekolah di ataupun sekolah. pribadi di rumahnya. Iya. Keren sih program itu. Kayak kita jadi bisa share-share kehidupannya siswa-siswa di sini. Iya, benar. Tuh, pembimbingnya juga nyaman banget buat dibuat bahan cerita gitu. Oke. Agree. Terus apa lagi ya? Aku lupa. Karawitan. Banyak ya. Sebenarnya dulu pernah ikut ini teater, tapi udah gak ikut lagi aku, udah gak aktif sekarang. By the way, teaternya angkatan kita emang ada ya teater? Ada, tapi kayak cuman ada gitu. Tapi Ada itu. Ada dong. Ada dong, tapi bukan yang aktif terus gitu. Kayaknya teaternya sendiri deh yang nggak aktif waktu itu. Itu gimana? Ceritain dong. Kita juga pengen tahu karena waktu itu nggak ada. Jadi awalnya coba-coba, coba-coba. Aku emang nggak punya bakat sih kayaknya kalau teater, makanya mau sana cuma kayak apa ya, coba belajar dulu sih dari awal tuh soal pernafasan. Terus ya intonasi, baca naskah juga harus sesuai sama ekspresi kita gitu. Itu berarti udah Detail. jadi ini ya? Apa namanya? Udah aktif gitu. Karena ini guru pembimbingnya itu emang aktif, ngajarinya kayak apa ya, kadang tuh ada yang kayak disuruh muter-muter lapangan, terus pokoknya suara kita tuh harus apa sih namanya tuh stabil. setelah disuruh kayak ngomong A I W O tapi yang jelas gitu, kayak gitu di lapangan dilihat banyak orang, ngapain coba A I W O. Tapi seru nggak? Seru sih, jadi punya banyak teman juga di teater. I see. BTW ini kamu kelas 7. Kelas 7. 1 SMP. Betul. Oke, terus gimana ceritanya Kak Diandra sama Kak Askia bisa masuk SMA Muhammadiyah dari SMP Negeri 4 ke Kalau aku swasta? doang sih kayaknya. Ya. Aku yang swasta. Kalau Askia negeri. Aku negeri. Oh iya negeri 21. 21. Kalau Kak Diandra? Aku di swasta. Gimana tuh? Jadi waktu itu kan COVID. Tiba-tiba tuh COVID kayak kalian libur 2 minggu 2 weeks gitu kan. Kita udah kayak seneng banget ya sih waktu itu, kayak aduh Seneng. beneran nih liburnya Seneng minggu banget. gitu. Yes. Waktu SMP. Terus abis itu keterusan kan sampai 2 tahun ya. 2 Iya. tahun. 2 minggu sama dengan 2 tahun. Iya. Corona. 2 minggu jadi 2 tahun. Lama. Terus abis itu waktu itu tuh semuanya by online kan. Dan sadly Miss juga harus kayak Lagi off banget. kita nggak produksi lagi waktu itu karena kan kita nggak bisa ke sekolah juga. Tapi sempet waktu itu ada tetap wawancara. Tetap ada kita mandung terus wawancara orang pakai face shield. Pakai face shield, Oh. face shield, mask. Berarti ketemuan ya? Iya, Ketemuan, ketemuan. Nah di situ kalau aku kan
COVID, terus waktu itu tiba-tiba udah kelas 9 aja gitu, terus uprak semuanya, tes ujian tuh online. Nah udah akhirnya itu dulu aku nggak ada nilai, kita nggak ada UN kan, udah nggak ada UN. Ujian sekolah. Bener. Ganti. Nasional. Nasional dulu Ujian SD aku masih ada, kamu masih ada? Aku juga Masih terakhir ada. masih ada SD. SD. Udah gak ada SD. Iya sih kelas 7 udah nggak ada ya. Iya terus abis itu kan SMP pakai nilai rata-rata tuh ceritanya. Oke. Nah, Jalur rapot. Jalur rapot, udah jalur rapot. Terus kalau aku tuh dulu aku nyantai karena aku ngerasa kayak kakak kelas aku yang bisa masuk di negeri tuh rata-ratanya masih 89, 90-an gitu kan. Ternyata waktu angkatanku itu 90 ke atas rata-rata yang bisa masuk negeri, 91 gitu kan. Terus aku tuh dulu masih bisa masuk ke SMA negeri di daerah utara, di daerah Kenjeran atau mana gitu, di SMA Negeri 19. Sebenarnya nilaiku bisa masuk di situ, cuman karena ada kayak ayah tuh mikirnya kejauhan, sayang nanti gimana PP-nya gitu kan. Terus waktu itu juga masih COVID, jadi aku mikir kayak ya udah deh mau masuk ke SMA swasta. Lebih gitu. susah gak sih pas COVID, kayak kita nggak tahu kondisi Kita nggak tahu sekolahnya kondisi yang baru sekolahnya itu gimana. Terus pendaftarannya juga semuanya kayak dari Online. WhatsApp. Iya, bener. Kayak Wow. bener. PR semuanya tuh udah WhatsApp, Microsoft gitu-gitu. Terus akhirnya udah deh, akhirnya nggak bisa masuk negeri yang favorit yang aku pengen kan. Jadi kayak apa tuh awalnya? komplek dong. Pasti komplek sih. Nggak mungkin SMA kita favorit. nggak Berarti mungkin awalnya kita- pengen negeri. Awalnya tetap pengen negeri karena aku dulu SD SMP itu negeri terus kan, dan aku have no idea about swasta sama sekali, nggak pernah kepikiran bakal masuk swasta. Terus akhirnya masuk ke Muhammadiyah karena waktu itu kata ayah lumayan kayak sekolahnya bagus. Terus kan aku dulu tuh emang rebel gitu loh, kayak yang SD SMP-nya negeri, nggak pernah ngerti kayak Swasta tuh kehidupan gimana? swasta Islam gimana. Jadi udahlah di Semamda aja gitu. Awalnya coba-coba aja. Awalnya coba-coba. Terus dulu tuh ngiranya karena Semamda juga jauh kan dari rumah. Tapi kayak aku mikirnya mungkin one day bakal selamanya online gitu loh. Aku mikirnya tuh mungkin paling sampai aku SMA kelas 3 gitu. Terus tiba-tiba Doanya. terus tiba-tiba corona. karena lumayan enak sih di rumah dulu, walaupun kayak gimana-gimana, tapi tiba-tiba offline kan. Jadi kayak ya udahlah sampai mau lulus offline gitu. Offline terus. Oke. Gitu. Kak Diandra. Kak Dianya sendiri gimana? Dari SMP negeri 4 ke SMP Ke SMA. SMA 21. Iya. Kalau itu aku awalnya sama COVID juga, tapi aku kelas 9 itu udah mulai offline, setengah-setengah offline, online gitu. Jadi upra, ujian sekolah itu udah mulai di sekolah. Terus buat nilainya kita juga sama pakai rata-rata sekolah kan. Terus jadinya waktu itu tuh rancu banget karena apa ya, nilai anak-anak online itu kan jadinya naik banget kan. Mungkin dari beberapa sekolah juga dari pertimbangan sekolahnya ada penambahan nilai atau Terus gimana. juga ada akreditasi sekolah juga. Bener, itu juga mempengaruhi banget. Itu mempengaruhi banget. Itu Mempengaruhi mempengaruhi banget. banget. Jadinya kayak ya udahlah, pasrah aja nilaiku seadanya dengan usahaku 3 tahun ini. Kan yang dipakai kan semester 1 sampai 5 ya kalau nggak salah ya. Nah, terus abis gitu tentunya pengen masuk negeri favorit ya, komplek. Tapi dengan melihat rata-rata nilaiku 91 pakai akreditasi jadi naik jadi 92-an, itu komplek tuh waktu aku mau daftar awalnya masih ada tuh SMA 9. Jadi masih ada harapan dikit-dikit lah. Terus waktu itu udah sempet daftar di Songo berarti. Udah sempet daftar. sempet itu pilihan kedua, tapi akhirnya juga kepental. Akhirnya pilihan pertama aku tuh SMA Negeri 4, pilihan kedua aku SMA Negeri 9, sama pilihan ketiga aku tuh SMA Negeri 21. Nah sebenarnya banyak pertimbangan sekolah-sekolah negeri lain kayak 6, terus 1 itu tuh juga bagus-bagus pengen, tapi
ya realistis aja, nilainya mungkin juga nggak mumpuni, jadinya akhirnya milih 3 sekolah itu dan alhamdulillahnya keterima di SMA Negeri 21 Surabaya itu tadi. Keren sih, sama masuk negeri tuh susah. kan alhamdulillah. PPDB-nya sangat deg-degan. Ya, semangat ya. 3 tahun lagi. 2 2 tahun lagi. 2 tahun lagi. 2 tahun lagi. Emang Vera sendiri mau masuk SMA mana nih? Udah ada pandangan Komplek belum? juga. Amin. 5 gak tau wes. Takut. 5. Rada angel sih tapi gak apa. Heeh. Semangat, tidak ada yang tidak mungkin. Betul. Berhubung kamu masih kelas 7 itu bisa banget to restart. Coba. Dari kelas 8 aku juga pengen sebenarnya ikut OSIS. Iya. Amin. Siapa tahu kan jadi. Iya, ayo ikutan. Jadi ketos. lanjutin. We never know. Amin. We never know. Oke. Ya, pokoknya kalau masih kelas 7 tuh udah mulai harus bisa cerita-cerita sama kakak kelas. Gimana sih dulu sekolahnya gimana? Terus abis itu kayak gimana masuk SMA-nya susah apa enggak itu udah harus bisa dari kelas 7. Upsi. It's okay. Aku lanjut ceritanya gimana? Ya itu sih kayak kamu banyak-banyakin kenalan kakak kelas, Betul. nilainya. Biar tahu pengalamannya mereka tuh kayak gimana pas masuk sekolah negeri. Iya, bener. Susah nggak nyari start nilai itu susah sih menurut aku. Iya, susah sih. Kayak di semester pertama tuh ngerasa udahlah nanti juga bisa di semester selanjutnya kan pasti bisa dikembangin lagi. Ternyata nggak sesuai ekspektasi kan. Parah banget. Udah Nanti paniknya waktu kelas 9. Waduh, nilaiku kok sama ini. Selama ini gitu. Mana aku dulu masih belum nyentuh 9. Aku 89. 89. 89 itu yang kayak aduh nyesel ya di rumah. Nyesel sih. Karena sekarang tuh pada 90 semua ke atas, 90 ke atas, 90, iya. berapa gitu. Lawannya koma-komaan sekarang. Betul, beda koma dikit udah Kepental. bener. Cuman kan karena ada ini kan menurut aku dan pastinya menurut Askia SMA 4 ini udah support banget sama ekskul juga bisa Bener. ikut lomba-lomba nggak sih? Iya. Banyak lomba-lomba menangin apalagi nilai dilihat dari piala-piala ini keren banget sih. Keren banget. Kamu bisa ikut lomba broadcasting, podcast gitu. Nah, dari situ kan bisa ya katanya kayak pakai sertifikat daftarnya. Kak tahu ya yang Smamda Educom itu Iya, kan? aku tahu. Karena waktu itu nggak sengaja lihat. Terus habis itu ada SMP 4 ikutan gitu di Smamda Educom. Itu lomba apa nih? News anchor ya? Aku ikut yang podcast. Keren banget. Keren. Semoga menang. Sukses. Gak juara sayangnya. Aku pulang dulu. Oke. Lanjut. Iya. Mohon maaf nanti saya. Iya. Iya, Bang, nggak apa-apa. Makasih, Pak. Hati-hati Pak Makasih ya, Pak. Femi. Hati, Pak. Hati. Ya, selanjutnya. Ya, lanjut. Bagus tak, Pak? Bagus banget. Good. HP ku tadi. Iya, nggak apa-apa. Oke. Oke. Apa ya? Apa ya? Bingung nanya apa? Kehabisan topik. Kehabisan topik. Cari-cari topik. Nih keseruan SMP 4 dulu di SMP 4. Seruan di SMP 4. Apa ya? Dulu tuh ada yang namanya liputan nggak sih? Ada ya? Ada. Waktu Ada. COVID itu kalau aku waktu COVID itu pernah diliput CNN. Bener-bener diliput CNN Indonesia. Keren Di Trans banget. TV. Bener-bener. Nggak pernah udah. SMP 4 diliput itu pernah banget sih. Tapi yang diwawancara bukan aku, ada anak kelas lain. Diliput masuk TV nasional tuh keren banget sih. Keren. Itu tentang apa liputannya? Tentang ini apa kalau setengah online setengah offline itu apa sih bahasanya? Hybrid school. Tentang hybrid school. Soalnya waktu itu SMP 4 tuh kayak bener-bener nerapin penggunaan masker, cuci tangan gitu-gitu, terus salaman harus gini. Itu kayak mungkin kayaknya guru-guru juga mungkin ada kenalan. Jadi dikontak sama Orang CNN. orang CNN-nya, jadinya SMP 4 bisa diliput
di TV nasional. Ini kayaknya ini Keren nggak banget. sih apa SM4 sekarang yang liputan sendiri nggak sih? Iya. Jadi Wow. anak-anak studio ini tuh yang ngeliput acara-acara kita, misalnya 17-an, terus lombaku yang kemarin itu ikut Oh, di iya. Semamda Educom juga kita ngeliput. Ya, ngevideo dikit-dikit doang sih. Terus nanti diedit dah gitu. Keren sih tapi. Iya, karena kita Nanti itu punya makin lomba. bisa makin besar, jadi bisa ngeliput ke sekolah-sekolah yang lain maybe atau ngadain lomba Bener. maybe. Kalau lebih produktif lagi dan pastinya disupport juga buat ngeliput kayak gitu kan juga apa ya di misalnya lagi acara gitu. Pasti kan banyak orang kan diliatin ke video. Terus itu bisa loh apa namanya liputan yang diliput. Jadi kalian ada liputan, ntar ada yang ngeliput kayak ini nih ada SMP negeri di Surabaya. BTS, BTS-nya, behind the scene-nya. Atau mungkin kayak ntar ada one day gitu kayak misal dari CNN ngeliput kayak ini loh ada SMP yang bikin liputan tentang SMP-nya sendiri. Amin. Keren banget. Keren banget sih kalau gitu. Amin, one day. One day. Siapa lagi ya? Lagi. Aku penasaran ini sih, apa kan futsalnya juga lagi naik-naiknya. Oh kan? iya. Betul. Itu supporternya juga aktif banget. Kalau di SMP 4 sekarang gimana? Kayak masih ke kelas-kelas nggak sih kayak ayo neribun. Iya, pasti kayak yang apa ya penanggung jawabnya mungkin itu Koornya. itu ke kelas-kelas ke adik-adik gitu, ayo siapa yang mau ikut di list nanti. Terus harga HTM-nya diinfokan ke anak-anak itu yang di kelas. Terus kalau futsalnya itu sekarang lagi ini banget kan, sampai teman-teman SMA aku tuh ini loh waktu kemarin Semamda Cup ya. iya Semamda Cup Iya. itu aku nonton. Nonton. Gokil banget kayak teman-teman aku kan aku sempet nge-shoot VR Mania-nya kan sama futsalnya. Terus kata teman-teman aku kayak itu SMP kamu gitu. Terus aku kayak iya dong SMP aku gitu. Karena apa ya kayak menurut aku sih udah mulai disupport gak sih dari ekskulnya Terus organisasinya. sport banget, apalagi diliput itu makin apa ya? Ke-glow up tingkatin- gitu ya? Iya, ke-glow upan ekskul itu yang ikut lomba. Diperlihatkan ke para penonton kalau wah ternyata SM4 itu punya anak-anak yang berbakat loh. Keren, iya. Keren. Bener. Oke, buat Kak Diandra sama Kak Askia masih ingat gak sih guru favoritnya itu siapa? Mungkin Mbak Dandra dulu. Oke, kalau guru terfavorit itu menurut aku semua guru favorit ya kayak cuman ada beberapa guru yang bikin aku betah gitu dulu di sini. Di sini tuh kayaknya first thing first kayaknya Pak udah Purna sih orangnya. Aku pasti gak kenal. Ya Gak kenal. namanya itu beliau namanya Pak Supriyadi, guru olahraga juga. Oh, Guru olahraga yang orangnya tegas banget ya kayak kalau misalkan bikin salah kamu pasti dimarahin abis-abisan tapi orangnya tuh supportive banget ke aku jadi dia tuh nggak memandang orang kayak cuman dari one side aja. Terus abis itu ada guru kekinian gitu kalau dari angkatan kita itu Pak Femil, Pak Rendra. Kalau Pak Femil tuh orangnya blak-blakan seru gitu. Jadi kayak aku inget momen-momen seru dulu ngedit Miss gimana. Kita seru-seruan bareng gitu sih. Kalau Askia? Gimana? Kalau aku sama sih, guru favoritnya tuh sebenarnya semua guru favorit karena ada kesannya sendiri dengan setiap guru. Tapi mungkin yang paling teringat di aku itu Bu Mas Roro. Guru IPA. Guru IPA. Mas Roro. Karena Bu Mas Roro tuh tekun banget sama murid-muridnya. Jadi kalau ada yang nggak ngerti atau apa, itu tuh bener-bener sampai kayak dijelasin kayak apa ya? Terkenang aja deh di aku pokoknya Bu Mas Roro. Sama Pak Supriyadi itu juga Guru PJOK. Iya, guru PJOK. Guru PJOK. Bener. Baik banget. Bener. Soalnya apa ya? Kayak Pak Supriyadi itu ke murid-murid tuh kayak nganggap anak sendiri gitu loh. Jadi Homies, orangnya homies. bener kayak kita ngomong apapun tuh kayak diterima dengan baik gitu. Jadi kayak kita feel safe aja kalau sama beliau.
Oke, setelah ngobrol tentang guru favorit tuh ada apa ya? Cerita atau pengalaman gitu gak sih yang nggak bisa dilupakan nih? Sebenarnya we already talk about it before. ada tapi biar Askia dulu deh yang terakhir deh. Aduh. Apa ya, gimana ya ngomongnya, kita tuh sama-sama pernah menjalin hubungan dengan satu orang yang sama. Dengan satu orang yang sama. Oh, Tapi of aduh. course di waktu yang Berbeda. Beda, Oh, beda, jadi beda. kayak misalnya kakak di kelas 7-nya gitu. Iya, aku Iya. dulu kelas 7. Kelas 7, terus Kak Askia yang di kelas Aku kelas 7 juga, berarti Mbak Dendranya Kelas udah 8, Kelas terus 8. beliaunya kelas 9. Dan beda setahun. beda setahun gitu. Setahun. Terus ya gimana? Gimana kabarnya orang itu? Ya suddenly emang orangnya udah nggak ada sih ya. Udah dipanggil sama yang di atas. udah dipanggil, cuman kita bener-bener yang waktu orangnya nggak ada karena sakit ya, kalau nggak salah sakit. Dan itu kebetulan juga kita udah nggak ada apa-apa, kita udah temenan ya semuanya. Terus kita juga udah ngejalanin program MIS juga, udah lumayan deket. Terus Askia kayak nge-WhatsApp aku kayak ini beneran gitu. Dan kita juga ada organisasi di luar sekolah juga waktu itu. Bener. Dan kita bener-bener pokoknya kita ngapa-ngapain bareng gitu dulu. Terus abis kejadian itu kayak Kadian ngelayat nggak gitu. Terus waktu ketemuan Askianya nangis ya, aku juga kayak soalnya orangnya tuh baik banget. Orangnya jadi tuh baik banget. momen terindahnya kayak yang kita inget tuh karena orangnya baik. Orangnya baik, pinter, kapten Basket. Waduh. Jadi kayak he date popular girls gitu sih. Terus baik banget, gak pernah marah juga. bener. Favoritnya guru-guru di sini juga Favoritnya waktu guru-guru. itu. Kayak semua guru-guru Siswa favorit gitu. siswa Iya, favorit, iya, berprestasi, gila, gak sombong. Bener. Jadi waktu dia dipanggil tuh juga banyak teman-temannya yang kehilangan, Kehilangan, sedih. rame-rame banget waktu itu ke rumahnya. Dan oh ya FYI meninggalnya juga hari Jumat. Iya. Jadi meninggal hari Jumat. Terus berduka cita buat orang. Iya, nggak apa-apa. It's okay. Oke, terus ada pesan yang mau disampaikan nggak sih, yang nggak disampaikan gimana sih? Yang pesan yang tidak tersampaikan sampai sekarang ada nggak? Aku dulu deh kayaknya. Iya boleh. Aku tuh dulu ngerasa kayak aku nganggep dia spesial. Of course semua teman-teman aku, Askia juga spesial, teman-teman semua di SMP 4 itu spesial dan selalu punya cerita baik gitu loh buat aku. Kayak ada sesuatu yang bisa aku ambil dari gini deh, kayak aku berterima kasih sama SMP 4 karena di sini tuh bener-bener bikin aku ketemu sama orang-orang yang beragam gitu. Ada yang baik tapi rame, baik tapi pendiam gitu. Beda-beda pasti. Beda-beda, dan buat aku tuh aku pasti tetap ngambil pelajaran baik dari orang-orang tersebut di SMP 4 ini. Jadi kayak SMP 4 ini jadi wadah gitu kan. Dulu kayak kita sharing bareng. Aku juga belajar dari dia, belajar dari Askia, dari guru-guru di sini. Jadi aku nggak pernah ngomongin ini di podcast manapun karena kita yang nanyain. Jujur orang ngasih motivasi itu. Jadi di sini aku cuma pengen bilang dulu kayak kan yang jadi host karena yang narasumbernya kayak harus nyampein pesan. Kita belajar dari orang. Nah sekarang ini waktunya kita gitu loh. Kayak berterima kasih banget sama mereka yang udah kayak ngasih pelajaran baik buat aku gitu. Kalau Askia gimana? Kalau aku sendiri sebenarnya sama beliau ini kalau zaman sekarang sih dibilangnya HTS gitu sih, hubungan tanpa Deket status, doang deket gitu. doang. Terus long story short, beliaunya ada yang baru, jadi ya udah saya menjalani hidup hidup normal di SMP Negeri 4 ini. Ya pesan yang ingin disampaikan sih waktu itu, karena kita udah sama-sama lulus, sempet kayak no kontak gitu loh, bukan lost kontak tapi kayak no kontak, kayak mungkin sekedar lihat-lihatan story doang gitu. Terus tiba-tiba dapat kabar yang kurang mengenakan itu, jadi kayak ya sayang banget, padahal masih pengen mungkin berteman lagi, ketemuan lagi, kenalan lagi. cerita-cerita lagi sama masnya ini.
tapi ternyata emang gak ada yang tahu waktu kapan berpulang juga kan. Jadi emang bisa diambil pesan kalau selagi orangnya masih ada, selagi masih ada kesempatan, bisa segera diungkapkan, atau enggak bisa dipikir jalan tengahnya itu kayak gimana. Terus juga selain itu, Kalau di SMP 4 apa? Kamu motivasinya kayak Motivasi. pengen aku pengen nyampein juga buat SMP Negeri 4, semoga ekskul dan semua program-program yang lagi berkembang sekarang ini bisa bertahan, bisa sampai makin dikenal banyak orang. Betul. Apalagi potensinya tuh gede banget. Terus kalian-kalian ini, adik-adik para ini, penerus kita. ini tuh bertalenta banget. Jadi kalau bisa semakin dikembangkan. Dan juga mungkin buat guru-guru SMP Negeri 4 banyak-banyak sabar dan tetap mendukung apapun yang ada di SMP Negeri 4 sih, nggak baik-baiknya doang ya kan. Iya. Kalau ada buruk-buruknya juga, kalau bisa ditampung dulu, terus disampaikan baik-baik as a parents in school gitu loh. Jadi merasa punya orang tua di sekolah gitu sih. Second parents kan adanya di sekolah, Sekolah, gitu. iya. Yes. Itu sih kayak lebih ke, kalau untuk guru aku udah approve banget sama semua guru yang sekarang, kepala sekolah yang baru juga. Aku juga dapat omongan kayak orangnya sangat support beliau gitu. Jadi teruslah ada ya Miss, karena aku ntar bisa pamer kayak aku sama Askia loh gitu. Podcast pertama Miss loh. Aduh. Dilanjut tuh sama Nanti- adik-adik yang bertalenta. Bener banget, namanya Kak Askia, host pertama Kak Askia sama Kak Diandra. Ternyata ceritanya banyak banget ya, dan udah sampai di podcast kali ini. Makasih banget udah meluangkan waktunya. Sama-sama. Aku juga makasih banget udah diundang ke Miss lagi Karena kaget banget. Iya. Oke, dan buat para penonton juga terima kasih udah menonton video ini. Don't forget to subscribe and comment, like, and share. Oke. Kembali lagi di Miss Media Inspirasi Siswa Spenfora. Dadah. Dadah.